Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berikut merupakan contoh soal yang ketiga. Toko subur menyediakan dua jenis pupuk yaitu standar dan super. Dalam setiap satu sak jenis pupuk tersebut mengandung campuran bahan nitrogen dan fosfat dalam jumlah tertentu. Nah, ini merupakan tabelnya di mana untuk kandungan bahan kimia nitrogen untuk jenis standar membutuhkan 2 kg per sak, kemudian jenis super membutuhkan 4 kg per sak. Kemudian untuk kandungan bahan kimia fosfat untuk jenis standar dibutuhkan 4 kg per sak, kemudian jenis super dibutuhkan 3 kg per sak. Nah, seorang petani membutuhkan paling sedikit 22 kg nitrogen dan 24 kg fosfat untuk lahan pertaniannya. Nah, harga pupuk standar dan super masing-masing 30.000 dan 50.000. Petani tersebut ingin mengetahui berapa sak masing-masing jenis pupuk yang harus dibeli agar total harga pupuk mencapai minimum dan kebutuhan pupuk terpenuhi. Nah, di sini kita misalkan X itu merupakan banyak pupuk jenis standar dan Y merupakan banyak pupuk jenis super. Nah, sekarang kita harus mengetahui fungsi kendala terlebih dahulu. Nah, fungsi kendala didapatkan dari mana? Dari tabel. Nah, jadi untuk fungsi kendala yang pertama, nah di situ pada tabel ada kandungan bahan kimia nitrogen untuk jenis standar dibutuhkan 2 kg sak dan super 4 kg sak. Kemudian seorang petani membutuhkan paling sedikit 22 kg untuk lahan pertaniannya, gitu ya. Berarti kita bisa membentuk fungsi kendala 2x plus 4y lebih dari atau sama dengan 22. Selanjutnya untuk fungsi kendala yang kedua, kandungan bahan kimia fosfat di situ untuk jenis standar membutuhkan 4 kg per sak, kemudian jenis super membutuhkan 3 kg per sak. Nah, di situ juga ada seorang petani membutuhkan paling sedikit 24 kg fosfat untuk lahan pertaniannya, gitu ya. Berarti kita bisa membentuk fungsi kendala 4x plus 3y lebih dari atau sama dengan 24, kemudian x lebih dari atau sama dengan 0 dan y lebih dari atau sama dengan 0. Selanjutnya untuk fungsi tujuan. Nah, pada soal disebutkan bahwa harga pupuk standar dan super masing-masing 30.000 dan 50.000. Berarti untuk fungsi kendalanya F(x), Y sama dengan 30.000X ditambah 50.000Y. Selanjutnya untuk fungsi kendala kita rubah ke persamaan. Tadi kan fungsi kendalanya pertidaksamaan nih. Kita rubah ke persamaan. Untuk persamaan yang pertama berarti 2X plus 4Y sama dengan 22. Itu kita jadikan dia persamaan pertama, gitu ya. Kemudian untuk persamaan yang kedua adalah 4x plus 3y sama dengan 24. Nah, kita sudah mendapatkan persamaan. Berarti kita bisa menggambar diagram kartesiusnya. Nah, cara menggambar kita harus menentukan titik-titiknya terlebih dahulu. Nah, untuk titik-titiknya sudah saya ajarkan pada video sebelumnya, gitu ya. Sudah saya ajarkan. Jadi kita bisa langsung membuat garisnya, gitu ya, biar cepat videonya. Jadi untuk garis warna merah ini merupakan garis dari persamaan 2x plus 4y sama dengan 22. Kemudian untuk garis biru ini merupakan garis dari persamaan 4x plus 3y sama dengan 24. Nah, kita sudah tahu garisnya. Sekarang kita mencari daerah hasil penyelesaian. Caranya dengan menggunakan uji titik, gitu ya. Nah, di sini saya mengambil uji titik 2,2 gitu ya. Kita masukkan pada persamaan yang pertama. Kita masukkan ke pertidaksamaan yang pertama. Jadi kita uji titik ini kita substitusikan pada pertidaksamaan, gitu ya. Untuk pertidaksamaan yang pertama 2x plus 4y lebih dari atau sama dengan 22. Kita masukkan uji titiknya nih 2,2. Berarti 2 kali 2 ditambah 4 kali 2. Apakah lebih dari atau sama dengan 22? 2 kali 2 4 ditambah 4 kali 2 8. Berarti 4 tambah 8 12. 12 lebih dari atau sama dengan 22. Benar nggak? Ternyata salah. Selanjutnya untuk pertidaksamaan yang kedua 4x plus 3y lebih dari atau sama dengan 24. Kita masukkan titik 2,2 nya. Berarti 4 kali 2 ditambah 3 kali 2. 4 kali 2 8 ditambah 3 kali 2 6. 8 tambah 6 adalah 14. Apakah 14 lebih dari atau sama dengan 24? Ternyata salah. Nah, karena keduanya salah, berarti satu-satu dulu dah ya. Untuk garis yang warna biru tadi kan salah.
ketidaksamaan yang pertama salah ya, ketika kita masukkan titik 2,2 berarti arsirannya tidak menuju 2,2 alias membelakangi titik 2,2, berarti arsirannya ke atas gitu ya, yang biru ya. Selanjutnya untuk garis yang merah tadi juga salah, berarti arsirannya tidak menuju pada titik 2,2. Nah, berarti arsirannya pada garis yang warna kuning itu. Nah, gitu. Sekarang kita menentukan harga minimum. Ya, kita bisa menggunakan cara apa? Titik pojok. Gitu ya. Dengan cara titik pojok. Nah, titik pojoknya ada titik berapa aja? Di situ ada titik 0,8, kemudian titik 11,0. Nah, di situ ada perpotongan dari garis biru dan garis merah. Itu titik berapa tuh? Kita nggak tahu itu titik berapa, gitu ya. Kita tidak tahu, maka kita harus mencari itu adalah titik berapa. Caranya dengan metode eliminasi dan substitusi. Nah, jadi untuk mengetahui titik potong, eliminasi persamaan 1 dan 2. Nah, untuk persamaan yang pertama 2x plus 4y sama dengan 22, persamaan kedua adalah 4x plus 3y sama dengan 24. Nah, kita akan mengeliminasi yang mana dulu nih? Variabel yang x atau y? Nah, di sini kita eliminasi yang x terlebih dahulu. Lah, misal kalian akan mengeliminasi yang y, itu tidak apa-apa, terserah kalian ya. Tetapi untuk koefisiennya alias bilangan yang melekat pada variabel yang akan dieliminasi itu harus sama bilangannya. Nah, ini kan tidak sama, maka harus kita samakan terlebih dahulu. Biar sama, untuk persamaan yang pertama kita kalikan 2 dan persamaan yang kedua kita kalikan 1, biar nanti koefisien yang melekat pada variabel x itu sama-sama 4 gitu ya. Nah, sehingga didapatkan 2x kali 2 berarti 4x ditambah 4y kali 2 8y sama dengan 22 kali 2 adalah 44. Didapatkan persamaan 4x plus 8y sama dengan 44. Selanjutnya untuk persamaan yang kedua tetap karena dikalikan 1 ya gitu. Jadi karena namanya eliminasi berarti dikurangi. Nah, jadi persamaan yang pertama dan kedua itu kita kurangi. Nah, berarti 4x dikurangi 4x, yang atas dikurangi yang bawah. 4x kurangi 4x itu adalah 0. Selanjutnya 8y dikurangi 3y didapatkan 5y. Kemudian 44 dikurangi 24 sama dengan 20. Nah, di sini didapatkan 5y sama dengan 20. Nah, ini belum selesai karena y masih ada koefisiennya. Koefisiennya bukan 1. Nah, biar jadi 1, maka kedua ruas kita bagi 5 karena koefisien yang melekat pada variabel y itu adalah 5. Jadi kedua ruas kita bagi 5 didapatkan y sama dengan 4. Nah, di sini kita sudah menemukan titik y adalah 4. Selanjutnya kita mencari titik x. Caranya kita substitusikan y sama dengan 4 ke persamaan 1 atau 2. Nah, di sini pada contoh saya masukkan ke persamaan 1. Nah, misal kalian pengen memasukkannya pada persamaan kedua juga nggak apa-apa. Nah, persamaan 1 adalah 2x plus 4y sama dengan 22. Ketika kita substitusikan y sama dengan 4, maka 2x plus 4 kali 4 sama dengan 22. Kemudian 2x sama dengan 22 dikurangi 16, karena 4 kali 4 adalah 16, pindah ruas jadinya negatif, minus gitu ya. Nah, kemudian didapatkan 2x sama dengan 6 karena koefisiennya x itu masih 2 bukan 1, jadi masing-masing ruas kita bagi dengan 2. Berarti x sama dengan 3. Jadi kita sudah menemukan titiknya. Untuk titik perpotongan titik itu ya titik dari titik potongnya itu adalah 3,4. Nah, jadi titik pojok dari daerah penyelesaian yang terbentuk adalah 11,0, kemudian 0,8 dan 3,4. Nah, selanjutnya substitusikan titik-titik pojok tersebut terhadap fungsi tujuan. Fungsi tujuannya itu adalah 30.000 x plus
50.000 Y. Jadi kita substitusikan sehingga didapatkan, nah tadi ada titik 0, ada titik 11,0. Ketika kita substitusikan pada titik ini pada fungsi tujuan, didapatkan harganya adalah 330.000. Ketika titik 0,8 kita substitusikan pada fungsi tujuan, didapatkan harga 400.000. Nah, kemudian ketika titik 3,4 kita substitusikan pada fungsi tujuan, didapatkan harga 290.000. Nah, di sini petaninya mencari harga minimum pupuk yang harus dibeli. Jadi untuk mencapai harga minimum pupuk yang harus dibeli, di sini harga yang paling kecil yang mana? Yang 290.000 gitu ya. Berarti yang harus dibeli yaitu 3 sak pupuk jenis standar dan 4 sak pupuk jenis super, seperti itu.